Saya yakin sudah merasakan kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan itu bukan cuma sugesti kita di pikiran. Kehadiran Tuhan adalah realita yang kita rasakan. Amin. Kita akan belajar tentang leadership principles karena Pastor Chandra memberitahukan bahwa tema saudara tahun ini adalah tentang kepemimpinan. Dan kita akan belajar tentang ciri-ciri dari kepemimpinan. Saya beri judul sebenarnya ciri-ciri pemimpin hebat. Karena kalau saudara mau tahu seorang pemimpin itu baik apa tidak, saudara perlu ngukur ciri-cirinya. Betul nggak saudara? Demikian juga kalau saudara kita bilang, kita mau tahu ada orang sehat apa tidak. Kan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya bukan tinggi langsing, kulit kuning langsat. Bukan. Ciri-cirinya adalah ada data-data atau hal-hal yang mesti dicari. Biasanya laboratorium paling tahu tuh ciri-ciri orang sehat apa tandanya. Amin. Demikian juga dengan kepemimpinan. Karena setiap kita dilahirkan sebagai pemimpin. Ada yang mungkin berkata, oh Pak, saya ini gak kerja lagi, aku cuma ibu rumah tangga. Aku cuma di rumah cuma ngurusin keluarga. Paling yang aku pimpin cuma supir satu sama pembantu satu. Saudara, bahkan kalau saudara gak punya supir dan pembantu pun saudara seorang pemimpin. Lah kok bisa? Ya minimal yang harus saudara pimpin adalah diri saudara sendiri. Setiap kita minimal perlu memimpin diri kita sendiri. Tahukah saudara bahwa John Maxwell berkata bahwa yang paling susah dipimpin, tahukah saudara siapa? Wow, ICC pintar-pintar semua. Kayaknya nggak perlu diajarin lagi, mari kita berdoakan, kita tutup dan kita makan siang. Betul, yang paling susah yang dipimpin itu adalah dia yang ada di dalam cermin. Yang setiap hari saudara bangun pagi pelototin, ini dia itu yang paling susah dipimpin. Perlu tenaga paling besar, perlu kekuatan paling besar, perlu usaha paling besar, dan paling susah diomongin. Yang setuju katakan? Aduh. Betul. Nah, kalau saudara hari ini merasa saudara masih perlu berubah, maka saudara perlu kepemimpinan. Yaitu diri saudara sendiri. Karena kepemimpinan itu selalu bicara soal perubahan. Seorang pemimpin itu memimpin orang lain menuju tempat yang lebih baik, menuju perubahan. Nah kalau saudara merasa saya perlu berubah menjadi lebih baik, minimal saudara perlu memimpin diri saudara dengan baik. Nah kalau saudara punya contoh teladan pemimpin yang menolong saudara menjadi pribadi yang lebih baik, maka saudara ada di tempat yang tepat. Setuju? Ada satu ayat yang saya sebenarnya tidak sempat kasih teman-teman, tapi saya tadi sudah kutip, saya nggak tahu apakah saya bisa bacakan atau teman-teman punya ayatnya. Di dalam Matius pasal keempat, ayat 18, saya bacakan saja, kalau teman-teman tidak ada slides-nya, saya bacakan saja buat saudara. Ini perkataan Yesus, dan dikatakan begini, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon, yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi ada Simon atau Simon Petrus dan Andreas, dua kakak beradik. Dikatakan mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala apa? Ikan. Mereka nelayan, fisherman. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, perhatikan, dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Lalu mereka pun segera, semua orang bilang segera, meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Bayangkan kalau saudara lagi sukses jualan bakmi di Bandung, terus datang Om Yose dari Jakarta, datang ke toko bakmi saudara dan berkata, tinggalkanlah rebusan bakmimu, ikutlah aku ke Jakarta, aku akan jadikan engkau penjual bakso. Bukan lagi bakmi. Dan kemudian saudara dengan segera melemparkan rebusan bakminya dan centong kuahnya dan segera mengikuti Om Yose ke Jakarta jadi penjual bakso. Saya mau tanya, saudara pintar, bijak, atau bodoh? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung. Kalau omset bakso lebih tinggi, maka aku mengambil keputusan yang bijak. Kalau jual bakso di Jakarta omsetnya lebih rendah, itu namanya Pertanyaan saya,
Simon Petrus sama Andreas ini pinter, bijak, atau bodoh? Tergantung. Kita bacanya, kita bilang, jelas dia ikut Yesus, ikut Tuhan. Siapa yang gak mau dipanggil Tuhan? Betul. Tetapi pertanyaannya adalah, apa ukuran dan jaminannya? Betul gak saudara? Yesus bilang, ikutlah aku, mereka segera. Ada banyak penafsiran tentunya. Sekolah teologi mempelajari perikop ini panjang lebar. Karena zaman dulu kalau rabi, guru agama, mereka yang milih muridnya memang. Saudara nggak bisa daftar mau jadi atau jadi muridnya guru, rabi, orang Farisi yang tertentu. Tapi dikatakan bahwa Yesus pilih orang-orang yang nggak terpilih sebenarnya. Memang ada penafsiran berkata, ini dua, karena nggak kepilih masuk sekolah, jadi penjala ikan. Ada yang manggil, ada guru yang manggil, syukur. Betul, itu bisa dilihat sebagai anugerah. Tapi kalau lihat dari perspektif kerjaan, emang kalau gua ninggalin ini ikut lo, gajinya lebih tinggi. Penghasilannya lebih tinggi. Saudara nangkep maksud saya ya? Nah, pemimpin punya tanggung jawab sebenarnya waktu Yesus berjalan di muka bumi ini dan Yesus mengajar. Pemimpin punya tanggung jawab untuk membawa orang yang dipimpinnya ke tempat yang lebih baik. Kalau tidak, itu bukan pemimpin. Itu tirani namanya. Karena seorang diktator atau tirani, tujuannya bukan memimpin orang yang dipimpinnya ke tempat yang lebih baik. Seorang pemimpin yang baik akan membawa orang yang dipimpinnya ke tempat yang lebih baik. Makanya kita waktu membaca ayat-ayat ini kita tahu bahwa dua orang ini sedang diberi kesempatan untuk punya masa depan yang lebih baik. Nah, Tuhan ingin setiap kita punya masa depan dan kehidupan yang baik. Karena dia sudah katakan bahwa engkau adalah garam dunia. Garam itu punya dampak untuk mempengaruhi. Garam itu punya dampak untuk menyucikan. Garam itu punya dampak untuk memberikan rasa. Dan selain garam kita adalah terang dikatakan. Terang itu dinyalakan tidak untuk ditaruh di bawah gantang. Terang itu ada supaya sampai menerangi seluruh ruangan yang ada. Atau seperti kota yang ada di atas bukit supaya bisa kelihatan terangnya sampai jauh. Berarti Tuhan ingin expose saudara dan saya menjadi contoh bagi banyak tempat, bahkan ke tempat yang sangat amat jauh. Setuju ya? Tuhan mau hidup kita naik, tidak turun. Jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Setuju? Tetapi untuk kita menjadi atau berada di tempat seperti itu, ada proses yang sehat yang harus kita pelajari untuk kita bisa menjadi pemimpin seperti itu. Saya senang sekali kalau tema daripada gereja ini tahun ini adalah tentang kepemimpinan, dan saya bersyukur punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan saudara. Kemungkinan apa yang saya akan bagikan sudah dengarkan, tapi saya berharap apa yang saya dapatkan ini punya kedalaman yang lebih dibandingkan apa yang saudara sudah praktekkan sebelumnya. Kemarin waktu saya mengajar di marriage seminar, saya katakan bahwa kepada semua pasangan yang ada, kemungkinan apa yang saya akan bagikan bukan sesuatu yang belum pernah sudah dengarkan. Karena tentang pernikahan, apa yang diajarkan biasanya fundamental, dasar, sudah pernah didengarkan. Jadi saya katakan pada mereka, kalau kalian datang mengharapkan untuk mendengarkan sesuatu yang belum pernah kalian dengarkan, saya khawatir nanti kalian kecewa. Tapi saya harapkan walaupun akan mendengarkan apa yang sudah pernah didengarkan, harapan saya adalah kalian menyimak supaya Anda bisa mendengarkan sesuatu yang lebih dalam pengertiannya dari apa yang kita dengarkan. Ibaratnya seperti pergi ke gym. Saya katakan kalau kita punya trainer di gym, kita mengharapkan setiap 2 minggu dia ajarkan sebuah olahraga yang atau latihan yang sepenuhnya baru. Saya bilang setelah 3-4 bulan dengan trainer itu, pasti dia kehabisan bahan. Kenapa? Karena semua sudah diajarkan. Nah, tujuan trainer kita di gym tidak selalu mengajarkan sesuatu yang baru, tapi memperhatikan apakah kita melakukan apa yang sudah jadi fundamental dengan lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, dalam kita belajar firman Tuhan seringkali banyak orang Kristen saya temukan selalu ketagihan ingin dengarkan sesuatu yang baru. Tapi nggak ada salahnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah apakah kita mempraktekkan
apa yang sudah lama yang sudah kita dengarkan dan melakukannya dengan lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, demikian juga dengan prinsip kebenaran soal kepemimpinan. Hari ini saya berharap saudara punya aplikasi daripada apa yang sudah saudara ketahui lebih dalam lagi sehingga saudara betul naik dan tidak turun jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ciri-ciri pemimpin yang hebat kalau saudara mencatat. Yang pertama, pemimpin yang hebat kalau saudara mau tahu nih pemimpin yang hebat apa tidak atau yang baik apa tidak, lihat apakah dia itu melayani atau minta dilayani. Pemimpin yang hebat itu melayani bukan minta dilayani. Saya mau tanya, siapa yang nggak suka dilayani? Nggak ada kan? Semua kita suka dilayani. Betul nggak? Special treatment. Saudara ke hotel pengen cari yang antrinya panjang, atau yang ada karpet merah berkata, silakan Anda check in di sini karena Anda tamu yang istimewa. Siapa yang mau pilih tamu istimewa atau antrian panjang? Ya tentunya karpet merah, betul nggak? Saudara check in di pesawat, saudara mau check in di antrian sejuta rakyat, atau kelas-kelas khusus yang disediakan buat tamu-tamu atau penerbang-penerbang atau mileage accrual yang tinggi, silver, gold, platinum, boleh check in di situ. Kita pilih yang mana? Kita pilih special treatment. Setiap kita senang dilayani, betul nggak? Di hotel kita pengennya, atau di restoran begitu kita gini, udah ada yang datang. Siapa? Apa yang bisa dibantu? Kan gitu. Manusia suka dilayani. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, menjadi yang terdahulu, kamu harus belajar bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Matius 20 ayat 27, 28 bilang begini. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu. Berarti Tuhan bilang, gak apa-apa sebenarnya untuk jadi yang terdahulu. Dan saya bahkan mau kamu menjadi yang terdahulu, terkemuka, seperti terang kota di atas bukit. Supaya terangnya bisa kelihatan jauh. Gak apa-apa, tapi masalahnya adalah tahukah engkau bagaimana caranya kau bisa bersinar terang seperti itu. Dikatakan hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Cara untuk naik adalah turun. Cara untuk terkemuka adalah mundur. Ini gak masuk di akal. Saudara bayangkan, cara untuk maju adalah mundur di antrian. Dunia akan bilang, goblok apa? Yang ada prinsip dunia berkata kalau kamu mau maju antriannya panjang, yang ada adalah biarlah 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, asal lo maju, betul gak sih? Dunia mengajarkan mementingkan diri sendiri, surga mengajarkan berbeda. Surga berkata kalau kau ditampar pipi kanan, kau kasih tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Enggak. Dunia mengajarkan prinsip yang berbeda. Yesus mengajarkan kepemimpinan yang berbeda. Saudara, teman-teman saudara berkata, apa? Lu ditampar pipi kanan, lu kasih apa? Pipi kiri. Goblok apa lu? Lu gak salah. Di perusahaan lu udah disikut kanan kiri, lu ngalah begitu aja. Dalam hati saudara berkata, caranya untuk gua maju adalah gua mundur. Kalau engkau mau menjadi yang terkemuka, engkau menjadi hamba. Gak ada yang amin loh memang. Berat sih. Enak aja bacanya sih enak, kelakuin sakit tahu. Semua yang sedang mengalami keadaan seperti itu, dizolimi di tempat kantor, katakan ampun. Dikatakan karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya sebagai pendeta aja sering kadang-kadang ngerisih. Datang pergi satu tempat karena yang tempat saya melayani kadang-kadang mereka menghormati saya. Pak, mari kita ambilin tasnya, kopernya, alkitabnya, jaketnya, sapu tangannya, HP-nya kalau perlu dibawain semua. Siapa yang gak suka coba? Suka. Tapi kita perlu sadar bahwa cara untuk Tuhan bawa kita naik adalah pada waktu kita punya hati yang besar. Tahu gak saudara, walaupun bagi dunia konyol ya, untuk kita maju menjadi yang terdahulu adalah kita mundur ke belakang.
bagi dunia konyol, tapi justru yang Tuhan ingin bangun adalah kekuatan daripada hati kita. Karena dibutuhkan kekuatan untuk mundur dan hanya perlu kesempatan untuk maju. Kalau saudara membesarkan anak dan saudara diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa, ini mungkin tips yang baik buat saudara. Suatu kali kami naik pesawat, saya dan istri dan anak-anak kami naik pesawat, di depan pesawat, atau maaf, di belakang kami, makanya di baris belakang kami, saya lihat ada seseorang yang saya kenalin, dia tidak kenal saya kenalin dia. Karena ada di top sekian orang terkaya di Indonesia. Dia dengan anak-anaknya duduk di baris belakang saya, dia ekonomi. Di tempat duduk 1 juta rakyat. Terus saya pikir, ini orang-orang terkaya di Indonesia. Dia bisa duduk di depan, jangankan di depan, pesawatnya bisa dia beli. Kenapa dia duduk di sini? Terus saya kemudian baru menyadari bahwa untuk membesarkan anak-anak yang bisa tahan banting dan tetap bisa menikmati dimanapun juga, diperlukan kekuatan dan disiplin orang tuanya untuk mendidik mereka seperti itu. Karena kalau untuk pindah dari belakang ke depan, dari ekonomi pindah ke bisnis, pindah ke first class, cuma tinggal tunggu kesempatan aja. Karena kalau dia bisa menikmati ekonomi, tidak susah untuk dia menikmati bisnis kelas, bukan? Tapi kalau dia terbiasa dan merasa bahwa dia entitled, sudah seharusnya dia di first class, dia nggak akan punya mental untuk bisa mundur ke belakang. Yang setuju katakan? Yesus mau saudara waktu ada di first class, enggak jalannya begini. Karena dibutuhkan hanya kesempatan untuk dia bawa saudara ke depan. Tapi perlu character building untuk saudara bisa ada di belakang. Setuju? Makanya Alkitab berkata, pemimpin yang baik, dia memang punya mentalitas untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saya lihat gerejanya luar biasa. Nggak peduli itu pemimpin perusahaan Senin sampai Jumat. Hari Minggu di sini melayani. Jaga lift, bisa businessman berhasil, nyalamin orang, nyapu-nyapu. Oh belum nyapu-nyapu ya. Tapi itulah karakteristik pemimpin. Kalau gereja yang direksi perusahaan, pemilik perusahaan datang cuma mau minta karpet merah duduk di depan saja, gereja begitu mah banyak. Tapi gereja yang pemimpin-pemimpinnya mau melayani, mungkin gak banyak. Dan saya bersyukur di ICC saya temukan karakteristik pemimpin-pemimpin hebat seperti itu, bukan? Jadi yang duduk di sini selama ini minta privilege, gue pengen dianggap dong. Dia gak tahu gue siapa. Hari ini sudah bertobat, kan berkata, apa yang saya bisa bantu di sini. Mereka tidak perlu tahu saya siapa, yang penting Tuhan tahu saya siapa, dan saya di sini untuk melayani Tuhan. Ada amin? Itu ciri-ciri daripada pemimpin yang hebat. Yang kedua, pemimpin yang hebat mendahulukan, bukan minta didahulukan. Semua yang ngantri di bawah nggak sabar antrian di lift, katakan. Pemimpin yang hebat mendahulukan, bukan didahulukan. Tadi pagi saya share di kebaktian pertama, saya bilang berapa sering kita itu ke kawinan, apalagi saya baru saja hadir di kawinan salah satu orang terkenal di Jakarta, dua-dua pihaknya terkenal. Itu kalau saya nggak salah itu nggak tahu berapa ribu yang bakal mau datang. Itu acara belum dimulai, antrian salaman sudah dimulai. Belum lagi karena acara itu hampir semua orang-orang hebat hadir, sampai Bapak Presiden hadir. Jadi sebentar-sebentar ada tamu VIP yang ya pasti di stop dulu antrian. So bisa bayangkan kalau sudah dari jam 6-an udah ngantri, dari acara belum dimulai. Baru maju dua, ada foto-foto bersama Menteri Indonesia banyak saudara. Belum lagi anggota DPR, ketua MPR dan instansi-instansi ada. Itu majunya cuma sedikit-sedikit saja. Saya beruntung karena jadi pendeta, saya diundang untuk berdoa. Setelah saya berdoa dikasih kesempatan berfoto sebelum yang lain semua berfoto. Itu anugerah. Saya cuma bayangkan kalau saya mesti ngantri, jam berapa antriannya? Sudah bisa bayangkan, saya bisa bayangkan mereka yang ngantri baru maju 3, stop lagi. Karena ada beliau-beliau tertentu datang, foto dulu, maju 2 lagi, ada lagi yang datang.
Saudara bisa ngerti ya? Nah, pemimpin yang hebat sebenarnya memang mendahulukan, bukan minta didahulukan. Cuma diperlukan kapasitas hati yang sangat besar. Itu saudara bisa mendahulukan. Apalagi kalau saudara punya kesempatan untuk didahulukan dan saudara memilih untuk tidak. Betul nggak? Kami di kantor paling sering tuh kalau ulang tahunan kantor. Ya setelah ini doa selesai mau makan. Mereka juga, ayo pastor duluan. Enggak, antri. Walaupun saya pastor, tapi kalau urusan makan, kita semua sama. Kamu duluan, kamu ambil. Nah, itu sepertinya sederhana. Bukan karena saya gaya-gayaan. Enggak, itu adalah prinsip kebenaran. Kita tahu nggak membawa diri kapan kita siapa dalam kehidupan kita. Nah, berapa sering saudara ketemu di kehidupan orang-orang yang bawa kepemimpinan dia ke semua tempat dan merasa dia layak didahulukan karena dia nggak tahu batas. Pemimpin yang hebat tahu bahwa dia tujuannya untuk mendahulukan, bukan didahulukan, apalagi kalau dia ngerti batasnya. Hanya karena saya pemimpin di keluarga saya, bukan berarti kalau saya datang ke keluarga saudara saya jadi pemimpin. Enggak dong. Saya harus tahu batas kepemimpinan saya selesai di batas pintu rumah saya. Begitu saya keluar dari pintu rumah saya bukan siapa-siapa. Kita seringkali temukan ada orang-orang yang dia mungkin pemimpin bos di perusahaannya. Tapi di bioskop pun dia merasa bioskop itu punya dia. Betul nggak sih? Di mall, di depan parkiran mall, dia merasa dunia ini punya dia. Berapa banyak yang sering ketemu sama orang-orang seperti itu. Yang sering kali kalau dia marah, lu gak tahu gue siapa. Ya kalau gue tahu sih udah pasti Bapak didahulukan. Karena Bapak merasa tersinggung karena memang gak tahu Bapak siapa. Pertanyaannya Bapak tahu gak Bapak siapa? Ya kan gitu. Nah hanya orang-orang yang menurut saya lupa batas. Sehingga di mana-mana menuntut dia perlu didahulukan. Akibatnya nggak jadi contoh bagi kerajaan surga. Tapi saya yakin di ICC nggak ada, apalagi di kota Bandung. Orang Bandung semua luar biasa hebatnya. Hanya orang Jakarta yang nggak tahu diri hari Sabtu Minggu bikin susah orang Bandung. Jalannya macet di mana-mana. Dan orang Bandung yang bermurah hati katakan. Markus pasal 10 ayat 42 katakan, Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Ini dikatakan di mana-mana mah biasa kalau pemimpin itu begitu. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras. Kenapa? Karena memang punya otoritas. Merintah mah gampang. Diperlukan kekuatan untuk tidak pakai otoritasnya untuk perintah. Itu baru orang hebat. Bisa nggak dia perintah bikin semua terjadi? Bisa. Tidak pakai privilege-nya untuk didahulukan. Itu orang-orang hebat. Sering saya saksi. Di Jakarta di tol. RI 1 nggak nutup jalan. Dan saudara udah sering dengar itu di sosial media. Pak Jokowi itu punya hak. Agendanya padat, jadwalnya padat. Dia punya hak. Tapi kadang-kala dia tidak minta didahulukan, dia mendahulukan. Itu diperlukan kekuatan lebih besar untuk sabar, ngantri. Dibandingkan minta didahulukan, betul nggak? Sering, saya saksi. Saya pikir ini cuman biru-biru dikit belakang. Siapa ya? RI 1. Ada saatnya memang jalan ditutup. Saya tinggal dekat dengan Semanggi. Semua menteri lewat di situ. Saya udah hafal RI nomor berapa siapa juga. Biasanya yang lampu birunya, rotatornya, dan sirennya paling kencang itu bukan siapa-siapa, percayalah. Betul. Tanya istri saya. Yang begitu lewat. Siapa dia? Benar. Yang benar-benar siapa? Kadang-kadang malah itu pemimpin. Berapa sering kita lihat di sosial media Pak Jokowi, payung pun pegang sendiri. Dia jangankan payung, sendal pun bisa dipegangin. Tapi itu contoh-contoh buat saya, makanya saya lihat ciri-ciri daripada sikap. Ini bukan pencitraan, karena Pak Jokowi itu saya bisa nangkep ketulusan dia untuk dia lakukan apa yang dia rasa.
bisa dia lakukan sendiri. Itu ciri-ciri daripada pemimpin yang hebat. Jadi kalau saudara mau lihat di ICC, pemimpin-pemimpin yang hebat yang mana, hari Minggu datang lebih pagi. Berdiri depan lift di bawah. So bisa lihat yang mana pemimpin, yang mana enggak. Setuju? JPCC, ini ICC enggak ada, JPCC. Seringkali antriannya udah rapi, terus ada yang datang tuh. Geser. Terus ICC nggak ada, JPCC banyak. Ya, dadah. Udah di depan lift ya. ICC nggak ada, JPCC banyak. Atau di kawinan lagi makan gitu ya. Biasanya yang ramai itu kan yang kambing guling tuh. Kadang-kadang saya lihat ini tasnya aja sama sanggulnya seharga Innova. Tapi begitu potong antrian, seperti orang yang belum pernah makan. Dan kekurangan makanan. Betul gak sih? Saudara ketawa karena sering ngalamin kan? Dari situ saudara bisa tahu karakter dan kapasitas seorang yang ada di depan saudara. Jadi pemimpin yang hebat mendahulukan dan bukan didahulukan. Pemimpin yang hebat memberdayakan dan bukan memanfaatkan. Semua yang setuju katakan? Pemimpin yang hebat itu tidak memanfaatkan orang lain. Kami di JPC suka berkata begini, kami akan memakai pelayanan untuk membangun orang, bukan memakai orang untuk membangun pelayanan. Saya percaya ICC adalah tempat di mana saudara semua membangun, memberdayakan manusia, bukan memanfaatkan orang untuk membangun gereja. Gereja adalah tempat di mana kita berdayakan orang. Ada amin? Bukan tempat kita memanfaatkan. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebagaimana besi menajamkan besi, kita sebagai pemimpin punya tanggung jawab menajamkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang dimulai dari diri kita sendiri. Waktu kita sebagai pemimpin diri yang baik, maka teladan kehidupan kita akan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pemimpin yang baik, sekali lagi, melayani bukan dilayani, mendahulukan bukan didahulukan, memberdayakan bukan memanfaatkan. Nah kalau saudara pemimpin perusahaan, saudara memimpin karyawan saudara untuk memberdayakan hidup mereka lebih baik. Bukan memanfaatkan hidup mereka untuk keuntungan yang lebih besar, maka perusahaan pasti saudara akan maju. Kalau saudara bikin produk juga tujuannya ingin menolong hidup orang lebih baik. Saudara mau bikin sabun, mau bikin kue, mau bikin apa saja, persepsi saudara bukan untuk memanfaatkan penjualan atau uang orang untuk saudara hidup lebih enak. Tapi filosofi saudara adalah memberdayakan orang, menolong orang, membuat orang hidupnya lebih baik. Saudara pasti jadi leader. Produk saudara pasti jadi leader. Perusahaan saudara pasti jadi market leader, bukan jadi follower. Ada amin? Filosofi dan pemikiran saudara kalau Alkitabiah, apapun yang saudara lakukan akan jadi pemimpin. Bidang apapun juga. Saudara jangan pernah berpikir, apa yang saya kerjakan ini mana mungkin bisa. Saudara tetap bisa inovatif di area manapun juga dalam kepemimpinan saudara. Karena saudara melakukan firman Tuhan. Saudara masih baik-baik saja? Yang keempat, pemimpin yang baik punya kedewasaan. Mereka ciri-cirinya apa? Dewasa. Semua orang bilang dewasa. Nah, definisi dewasa di sini bukan definisi KTP kita maupun definisi sosial. Karena definisi sosial di Indonesia orang dianggap dewasa kalau menikah. Jadi kalau udah umur gocap belum menikah dianggap masih belum dewasa. Makanya kita suka dipanggil bapak begitu udah menikah. Udah menikah, oh ya kita panggil bapak. Kalau belum menikah dipanggil saudara. Umur 75 masih saudara. Umur 16 menikah, bapak. Enggak, definisi dewasa bukan karena menikah apa tidak. Bukan punya KTP apa tidak. Definisi Alkitab soal dewasa, 1 Korintus 13 ayat 11 berkata seperti ini. Paulus katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa? Dewasa, perhatikan, aku meninggalkan sifat. Orang yang dewasa meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Apa itu sifat kekanak-kanakan? Pikirannya seperti kanak-kanak, perasaannya seperti kanak-kanak,
omongannya seperti kanak-kanak. Itu sifat kekanak-kanakan. Sudah tahu pikiran kanak-kanak seperti apa? Pikiran kanak-kanak itu artinya berpikir, melihat, merasa dari perspektif dia. Semua orang harus nurut sama pemikiran dia. Lihat sesuatu, pokoknya gue pendapatnya ini. Gak bisa terima pendapat orang lain. Semua harus ikut dia. Itu anak-anak. Dewasa itu adalah kemampuan kita tidak lihat hidup dan segala sesuatu dari perspektif kita saja. Bisa berpindah posisi atau bahasa psikologinya berdiri di sepatu orang lain. Kemampuan seseorang untuk berpindah perspektif, mempertimbangkan perspektif orang lain, itu namanya dewasa. Saudara mau dewasakan anak saudara, ajari anak saudara tidak hanya mempertahankan pendapatnya, tidak hanya memperjuangkan maunya, tidak ngambek karena apa yang dia mau tidak dituruti, itu namanya mendewasa. Papaku yang paling hebat. Yang sana, enggak, papaku yang lebih hebat. Enggak, papaku lebih hebat. Papaku super hebat. Papaku super duper hebat. Itu dua anak kecil yang lagi berantem. Kalau orang dewasa, it's okay. Papamu hebat pendapatmu, silakan. Enggak mengubah pendapatku tentang bapakku hebat. Dan kita tetap bisa itu dewasa. Enggak, kamu harus pendapat papaku hebat. Tuhanku hebat. Dia juga bilang, Tuhanku paling hebat. Gerejaku lebih hebat. Apa? Gerejaku lebih hebat. Pendekaku lebih hebat. Businessman yang punya pabrik air tahu? Konyol, saudara. Baptisanku lebih hebat. Celup. Kamu? Kita celupnya di kolam renang. Rumah gembala lagi. Nggak tahu sih, saya nebak. Kita lebih hebat. Kita celup di Sungai Yordan, tempat Tuhan Yesus dicelup, tahu? Pernah dengar orang Kristen yang debat seperti itu? Kanak-kanakan. Karena dewasa, pemikirannya dewasa. Kita bahkan nggak boleh lagi berpikir gereja, kita harus berpikir kerajaan. Yesus itu rajanya. We are in the kingdom of God. Kalau kita berpikir eklesiologi gereja lu apa? Gereja gua apa? Mau gereja mana nggak peduli. Satu raja, satu tubuh. Kalau selalu berpikir seperti itu, ya tapi kamu baptisannya beda, kamu perjamuannya beda loh. Ya nggak apa-apa, kamu kursinya nggak pakai cetakan kan, nggak ada hurufnya, kita ada ayatnya loh. So what gitu loh. Halo? Itu adalah kekonyolan karena kekanak-kanakan. Nah, anak kecil tuh baperan. Kesinggung dikit, marah. Tapi di ICC nggak ada lah pemimpin yang tersinggung, bukan? Saya lihat ada tetesan darah keluar dari wajah saudara. Karena kalau orang dewasa nggak baperan. Bisakah kita tersinggung? Bisa. Tapi respons kita terhadap gesekan itu yang menentukan. Kalau gesekan datang bikin kita lebih tajam, dewasa. Oh kita nggak dianggap, nggak apa-apa. Kan nggak selalu perlu harus dianggap. Hanya karena nggak dianggap kan bukan berarti saya bukan siapa-siapa. Kalau sudah tahu saudara siapa, dianggap nggak dianggap nggak ngaruh. Paling cuman lebih nyaman nggak nyaman. Perkataan saudara menentukan. Jadi saudara mau tahu pemimpin ini dewasa apa tidak? Saudara dewasa apa enggak? Cari ciri-ciri yang ada. Nah kalau saudara membangun ciri-ciri ini dalam kehidupan saudara, saudara bertambah hari bertambah dewasa. Dan saudara betul akan dinaikkan Tuhan. Jadi terkemuka. Produk saudara terkemuka. Pelayanan saudara terkemuka. Perusahaan saudara terkemuka. Karir saudara terkemuka. Dan pada saat saudara terkemuka, dasar karakter saudara kokoh. Saudara tidak menjadi orang yang lupa anugerah yang datang dalam kehidupan saudara. Sejauh ini masih baik-baik saja? Yang terakhir, Yeremia pasal ke-9, saya minta tim praise and worship untuk ambil posisi. Yeremia pasal ke-9, ada 3 hal yang bisa jadi tambahan
ciri-ciri daripada pemimpin yang hebat. Yeremia 9 ayat 23-24 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Artinya, saudara perlu bijaksana tapi nggak usah sombong. Biarlah atau janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang kuat, tapi nggak perlu sombong, kata firman Tuhan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Perlukah kita kaya? Perlu, karena Tuhan perlu memberkati orang lain melalui kita. Salahkah kaya? Enggak. Tapi apakah kita kejar kekayaan? Enggak. Jadi orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa mau bermegah dikatakan, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Pengenalan dia akan Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya ini kusukai, demikianlah firman Tuhan. Minggu lalu waktu saya bagikan ini, ada beberapa calon legislatif yang mau kampanye. Bilang, terima kasih pastor buat pewahyuannya. Aku tahu kalau mau jadi pemimpin yang baik sekarang, saya harus menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran dimanapun juga Tuhan tempatkan saya berada. Saya bilang amin. Bermegahlah karena kamu dianggap dan dikenal sebagai orang benar. Bermegahlah karena kamu dikenal karena kasih dan setiamu. Bermegahlah karena kamu dikenal karena keadilanmu. Karena orang yang adil, kokoh pemerintahannya. Saudara, tadi pagi saya bicara cerita tentang apa yang Yesus ceritakan tentang keadilan. Keadilan itu bukan berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Enggak. Karena kalau yang pendek, dikasih dingklik yang sama, mau lewatin pagar yang sama, yang tinggi dapatnya segini. Kalau yang pendek kasih dingklik yang sama, masih ketutupan pagar, nggak kelihatan apa-apa. Kalau mau adil, yang pendek dikasih kursi panjang, yang tinggi dikasih dingklik pendek. Betul nggak? Itu namanya adil. Supaya sama-sama bisa melakukan dan melihat hal yang sama. Yesus memberikan 1 talenta, 2 dan 5 talenta kepada orang yang berbeda-beda. Kalau ukuran dunia nggak fair. Kalau fair itu sama semua dapat 2. Enggak. Tapi kepada yang 5, adilnya apa? Dituntut 5. Kepada yang 2, dituntut 2. Itu namanya adil. Makanya cerita tentang pengerja kebun anggur, yang jam 6 pagi, yang jam 9 pagi, yang jam 12 siang, yang jam 3 sore, dan yang jam 5 sore kerja, yang baru 1 jam, digaji sama. Nah, waktu yang jam 5 sore baru kerja 1 jam dikasih 1 dinar, yang dari jam 6 pagi kerja 12 jam, protes. Jadi demo buruh, bukan mulainya di pabrik tekstil di Bandung. Demo buruh mulai sudah dari zamannya Yesus. Itu mereka demo, dia bilang, ini enggak adil. Kita kerja 12 jam digaji 1 dinar. Memang janjinya gaji mereka 1 hari 1 dinar. Yang kerja jam 5 sore baru 1 jam dikasih 1 dinar. Yang jam 6 pagi protes, dia bilang, this is not fair. Jawab di cerita itu dikatakan, jawaban kepada mereka yang protes, kenapa kamu iri hati? Karena aku murah hati. Tidakkah aku bebas kasih sama orang yang mau kerja berapapun juga? Karena aku tidak berlaku tidak adil kepadamu, bukankah janji kepadamu 1 hari 1 dinar? Seringkali dunia menuntut fairness. Tapi yang dibutuhkan dunia adalah justice. Pemimpin yang baik akan melakukan justice bukan karena takut dan tekanan, mempraktekkan fairness. Saya sudah berulang kali harus nolong orang tua yang bingung bagi harta, perusahaan HRD yang bingung bagi bonus. Justice, pemimpin yang baik berani melakukan tindakan yang adil. Saya ingin tutup dengan ini. Saya mau tanya, di Bandung kalau Mercy tabrakan sama motor, yang bayar ganti rugi siapa? Mercy. Mercy, nggak usah Mercy, ganti merek yang lain biar adil. BMW tabrakan sama angkot, yang ganti rugi siapa? BMW. Kalau Lexus tabrakan sama Avanza, Lexus. Kenapa? Kenapa Lexus yang ganti rugi ke Avanza? Kenapa? Boleh dijawab? Ya jelas lah Pak.
Kan yang kaya bayar miskin. Saudara nggak tanya siapa nabrak siapa. Saudara nggak peduli loh, padahal Avanza yang nyeruduk Lexus. Apalagi motor tabrakan sama mobil. Ya udah pasti mobil yang itu keadilan saudara. Ya Bapak, kan lebih sakit yang motor. Beberapa tahun yang lalu di Jakarta pernah ada terjadi kecelakaan, tabrakan antara mobil dan motor, tragis, menyedihkan. Istri pengendara motor sedang hamil, meninggal dunia, dan bayinya ikut meninggal dunia. Tragis. Tapi Polda Metro Jaya menetapkan pengendara motor sebagai tersangka, pengendara mobil jadi saksi. Kenapa? Karena motornya salah. Itu keadilan hukum. Bukan keadilan jalanan di Jakarta. Kalau keadilan jalanan di Jakarta, istri pengendara motor meninggal, jangankan meninggal, lecet saja. Sopir mobil bisa mati. Itu keadilan kita. Pertanyaannya, itukah keadilan? Kita nggak pernah mikir bela yang benar, kita bela yang lemah. Betul nggak sih? Makanya tadi saudara langsung jawab, Lexus sama Avanza, ya jelas Lexus bayar lah Pak. Karena keadilan kita selalu membela yang lemah. Yesus selalu membela yang benar. Membela yang benar. Nah, Alkitab kalau saudara cari kata keadilan, keadilan selalu identik dengan kata kokoh. Saudara konkordansi aja. Pemimpin yang adil, kepemimpinannya akan kokoh. Saudara mau jadi perusahaan yang kokoh, pastikan kepemimpinan saudara adil. Saudara mau jadi kepala rumah tangga yang kokoh, pastikan keputusan saudara adil. Bukan karena hanya fair dan takut tekanan. Saudara mengambil keputusan yang fair, aman. Indonesia perlu pemimpin-pemimpin yang hebat. Kota Bandung perlu pemimpin-pemimpin yang hebat. Keluarga saudara perlu pemimpin yang hebat. Amin? Saya belajar sesuatu? Mari kita hampiri Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami ingin ditemukan menjadi orang-orang yang mengenal Engkau, yang memahami Tuhan. Yang dikenal karena kasih setianya, karena keadilannya, karena kebenarannya dalam kehidupan kami. Dunia sudah begitu bias dengan apa yang benar, apa yang tidak. Apa yang asli, apa yang palsu. Hamba berdoa supaya di ICC ini ada banyak kesaksian tentang kebenaran, tentang kesetiaan, keadilan, kedewasaan, kemampuan mereka untuk mendahulukan, melayani, memberdayakan, membuat mereka menjadi terang dan garam dimanapun juga Tuhan tempatkan mereka berada. Biarlah kebenaran ini tidak hanya menjadi pelajaran dan informasi tambahan, tapi kebenaran ini menjadi inkarnasi perbuatan di dalam kehidupan mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka, dimanapun juga Tuhan tempatkan mereka. Tutup bungkus benih ini sampai menjadi buah di dalam dan melalui kehidupan kami. Hamba minta ini terjadi hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin dan amin. Tuhan memberkati saudara semua.